6 langkah praktis. Ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini. Langkah pertama, mulai hari ini jangan makan malam, Pak. Ya. Ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur, Dok. Betul ya? Nanti perutnya kembung, mual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Tapi kalau tiap hari ini yang nggak boleh. Betul ya, Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Yang kedua, tolong catat. Jangan tidur larut malam, Pak. Batasan tidur jam berapa, Pak? Jam 11 paling telat. Harus sudah tidur. Kenapa? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung 1. Fungsi jantung tugasnya untuk pompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? 2. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih, Pak, dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Ya, pagi hari minum 1 gelas bangun tidur, 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti, Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan Ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu segelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk 2 teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak, Pak. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin. Kelima, dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Kalau ada hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul tidak, Pak? Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul tidak? Jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual. Bapak bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa, Pak? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa itu jangan nunggu sakit baru periksa. Lakukan pemeriksaan supaya kita tahu, supaya kita kenal. Gitu ya, Pak. Terakhir dari saya, lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat.